Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di era disrupsi pada saat ini, Indonesia menghadapi banyak sekali polemik yang dimana kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi tidak dibarengi. Jadi, teknologi yang semakin maju, tetapi kemampuan manusia untuk beradaptasi di dalamnya masih sangat minim. Oleh karena itu, penting untuk mendalami kemampuan dan juga bagaimana cara memahami para peserta didik. Nah, di sini saya sebagai guru, saya ingin mencoba nih bagaimana cara memahami karakteristik dari teman-teman saya ini. Yang pertama dan paling utama untuk bisa memahami peserta didik adalah menggunakan waktu. Ya, jadi para peserta didik yang kita miliki ini, kita harus bisa memanajemen sebagaimana mungkin mereka itu memiliki kesempatan dalam kelas untuk menyampaikan gagasan atau ide. Ketika mereka menyampaikan gagasan atau ide mereka, itu menunjukkan bagaimana cara mereka berpikir dan juga menunjukkan bagaimana cara mereka melakukan atau mengolah informasi yang ada. Nah, untuk itu, marilah ketika kita ingin mengenal lebih dalam lagi peserta didik kita supaya pembelajaran dalam berjalan dengan baik, maka kita berilah kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan gagasan atau ide yang mereka miliki. Ibarat sebuah teko yang berisi sesuatu, jika kita tuangkan apa yang isi dalam teko itu yang keluar. Begitu juga dengan para peserta didik. Apapun gagasan yang mereka sampaikan, apapun ide yang mereka ungkapkan, itu menunjukkan diri mereka sendiri, bagaimana cara mereka hidup. Jadi dengan begitu kita bisa mengenal bagaimana tipe-tipe mereka, bagaimana karakteristik mereka dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara. Oleh karena itu, mari kita coba kepada teman saya Fawas untuk menyampaikan gagasannya. Bagaimana tanggapan Fawas mengenai pendidikan saat ini yang dimana menurut penelitian PISA, pendidikan Indonesia walaupun memiliki anggaran yang sangat besar, tapi belum bisa memberikan dampak yang signifikan bagi sektor dan lainnya, tergantung anggaran yang diberikan. Jadi gini Bu, kalau menurut saya Bu, nah seperti yang kita jalankan tadi, berarti kita sendiri menjalankan dua tipe ya, dua mekanisme, yaitu pertama memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, dan kedua para peserta didik harus juga bisa memahami bagaimana cara berpikir peserta didiknya supaya bisa lebih tahu bagaimana karakteristik mereka dan mengarahkan mereka kepada bidang yang mereka tuju. Dan yang ketiga, yang terakhir dan paling utama, kita harus bisa memberikan timbal balik atas apa yang mereka katakan dengan cara berdialektika. Kita harus bisa memberikan bahan diskusi yang juga mengacu pada kemampuan kognitif mereka dalam berbicara dan berpikir dan juga dalam bertindak. Oke, sekarang kita akan memberikan feedback atau timbal balik kepada gagasan teman kita tadi Fawas. Itu saya anggap sini para peserta didik. Oke. Nah. Oke. Di sini tadi Fawas mengatakan bahwa kurikulum itu seharusnya lebih fleksibel lagi. Harus bisa direalisasikan dengan baik, jangan gampang-gampang diganti. Sehingga dengan pengganti parlemen, sehingga dengan perlu ada realisasi yang baik. Dan sini saya memberikan tips. Yang pertama, yang paling utama, sebelum melakukan sesuatu kita harus tahu dulu apa itu latar belakangnya, mengapa mereka melakukan sesuatu tersebut. Ya, pemerintah pasti punya latar belakang dong. Mengapa mereka mengganti kurikulum? Mengapa mereka harus mengkat sementara satu kurikulum terrealisasi dengan baik? Itu mereka punya latar belakang. Kita harus analisis ini dulu. Apa alasan mereka mengganti kurikulum? Baru kita mereka ini baik atau benar dalam melakukan tugasnya. Apakah mengganti kurikulum itu sesuatu yang salah atau tidak? Dengan latar belakang pemerintah mengapa mengganti kurikulum? Yang kedua, tujuannya. Setelah kita mendapatkan dan mendapatkan tujuan, apa sih tujuan pemerintah mengganti kurikulum? Pasti harus capek-capek lagi merancang ulang pembelajaran, pendidikan, telah kita pengenalan. Nah, kita harus analisis dulu tujuannya. Baru kita bisa tentukan apakah pergantian kurikulum, mengangkat kurikulum itu dengan baik. Itu baik atau tidak? Oke, yang kedua sudah saya sini mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat bobrok.
coba kita analisis dulu apa latar belakang perkuliahan mengatakan kenapa pendidikan Indonesia sangat bagus di TV jurang kan belum tentu mungkin ya alasannya. Bisa kita lihat melalui ya rankingan dari dari PISA bahwa Indonesia berada di posisi 65 dari 67 negara berkembang lainnya. Ini sangat memprihatinkan dikarenakan anggaran pendidikan yang sangat besar. Nah, tapi di sini saya ingin memberikan dialektika atau feedback kepada teman saya terhormat bahwa pendidikan kita itu tidak diukur berdasarkan rankingan. Manusia itu sangat unik, spesifik. Jadi tidak ada satu penilaian yang bisa digunakan untuk menentukan bahwa manusia ini pintar, manusia bodoh. Jadi pendidikan kita itu memang betul di atas jurang. Tapi apakah penyelenggarannya sudah berjalan dengan baik? Itu juga perlu kita analisis di dalam lagi. Dan juga para peserta didiknya, ketika kita memberikan komentar ini, apakah juga bisa memberikan feedback yang baik pada keberlanjutan pendidikan? Jadi peserta didik di sini juga harus bisa memberikan masukan lah kepada penyelenggara pendidikan. Jadi kita di sini tidak harus menghujat para penyelenggara pendidikan, tapi kita tunjukkanlah jati diri kita sebagai peserta didik bagaimana cara menjalankan pendidikan dengan baik. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Yang pertama, untuk kita memiliki kemampuan pedagogi memahami para peserta didik, yang pertama kita harus bisa memberikan mereka waktu, kesempatan untuk berbicara dalam kelas, menyampaikan gagasan atau ide mereka. Yang kedua, kita pahami apa sih yang mereka sampaikan itu, bagaimana cara pikir mereka, supaya kita bisa menjalin konektivitas hubungan dengan lebih baik dengan mereka karena kita telah memahami bagaimana cara berpikir mereka. Jadi guru harus mempunyai kemampuan memahami ini. Yang ketiga dan paling utama, kita harus bisa memberikan timbal balik suatu feedback yang membuat mereka itu semakin semangat belajar. Oh, ternyata begini. Ketika mereka memiliki timbal balik dari guru, ya, ketika mereka memiliki timbal balik dari guru, minat belajar mereka itu lebih baik, lebih banyak. Jadi mereka itu cenderung lebih bisa untuk mencari ilmu pengetahuan itu sendiri lagi dengan sendirinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Saya Dundin Manik. Sampai jumpa.